Halo teman-teman, selamat datang di channel Aisas Template. Kali ini aku akan ngejelasin bagaimana cara menggunakan template wedding planner 1.0. Yang pertama harus kalian lakukan adalah membaca panduan pada sheet readme. Jika kalian sudah membaca panduannya, kalian bisa langsung menyesuaikan pengaturan dasar di sheet setup, mulai dari keterangan pernikahan, biaya pernikahan, keuangan dari siapa, action planner, biaya yang dikeluarkan, lalu menu planning seperti hidangan pembuka, hidangan utama, lalu ada bulan. Untuk bulan ini, jika kalian mengganti regionalnya ke Indonesia, maka nama bulannya juga harus dipindah ke bahasa Indonesia. Lalu selanjutnya ada peran di pernikahan, ada tag dari tamu, ada vendor yang kamu gunakan, dan ada dokumen yang perlu kamu siapkan. Lalu ada symbolic gift, ini adalah seserahan atau hadiah untuk mempelai perempuan. Di bagian sebelah kanan ini ada keterangan untuk setiap kategorinya. Kalian bisa menyesuaikan di sheet ini dan akan terhubung dengan sheet yang lainnya. Sheet selanjutnya adalah sheet summary, ini adalah ringkasan dari keseluruhan sheet, nanti aku akan bahas di bagian akhir. Sheet selanjutnya adalah kalender dan dokumen. Ini digunakan untuk membuat agenda atau kegiatan menjelang pernikahan. Dan cara mengganti bulannya adalah di bagian months ini kalian bisa ganti. Untuk bulannya bisa kalian pilih yang ingin ditampilkan. Lalu untuk mengganti tahun kalian tinggal mengganti aja tahunnya. Lalu di bagian sebelah kanan ini ada keterangan dokumen yang sudah kalian sesuaikan di sheet setup. Dan jika progresnya sudah selesai, kalian bisa pilih di bagian progress, pilih yang selesai. Lalu di sini ada keterangan untuk yang selesai sudah ada 4, dibatalkannya masih 0. Lalu sheet selanjutnya adalah sheet budget breakdown. Ini adalah sheet yang menunjukkan pengeluaran kalian untuk pernikahan. Jadi kayak transaksi pengeluaran seperti itu. Di bagian sebelah kiri ini ada wedding budgetnya, lalu ada summary-nya, lalu ada remaining budget, yaitu dana yang belum terpakai dari total wedding budget. Lalu di sini cara mengisinya adalah kalian hanya perlu mengisi di bagian transaction. Cara mengisinya, untuk kolom tanggal kalian bisa double klik, lalu muncul kalender seperti ini. Kalian pilih tanggalnya, lalu pilih deskripsinya, isi deskripsinya, dan pilih spendingnya untuk apa. Apakah untuk pengeluaran atau untuk membeli kado ke mempelai perempuan. Lalu kategorinya apa dan keuangannya dari siapa. Lalu nominalnya, dan jika ada catatan dari transaksi tersebut, kalian bisa mengisi di bagian note. Di bagian sebelah kiri ini ada keterangan setiap biaya yang keluar itu berapa untuk kategori yang sudah kalian tentukan. Lalu untuk symbolic gift juga sama ya. Di sini ada keterangan berapa biaya yang telah keluar untuk hadiah mempelai perempuan. Lalu di sini ada ringkasan keuangan yang dikeluarkan. Misal dari pria berapa, dari mempelai wanita berapa, orang tua pria berapa, orang tua wanita berapa. Jadi kalian hanya perlu mengisi di sheet transaction aja. Lalu sheet selanjutnya adalah symbolic gift. Ini adalah sheet seserahan atau hadiah untuk perempuan. Kategori ini sudah otomatis terisi jika kalian sudah menyesuaikan di sheet setup. Lalu di sini sudah otomatis, kalian tinggal mengisi note-nya saja jika ada catatan. Lalu untuk mengisi tabel symbolic gift-nya, kalian bisa menulis deskripsinya seperti ini. Sajadah dibiayai dari siapa? Contohnya dari pria ya. Lalu kategorinya itu perlengkapan ibadah, kuantiti sajadahnya berapa, harga sajadahnya berapa. Lalu ini adalah totalnya, ini otomatis. Lalu ada catatan semisal ada diskon atau flash sale gitu. Lalu progres ini kalian bisa pilih barangnya ini harus segera, depending atau opsional atau dibatalkan. Seperti itu teman-teman. Lalu sheet selanjutnya adalah sheet vendor. Ini digunakan untuk menentukan dan membandingkan setiap vendor yang akan kalian gunakan di pernikahan. Contohnya di sini ada venue, lalu ada catering. Ini adalah contoh ya teman-teman. Nanti kalian bisa mengisi mulai dari kategorinya, nama vendor, email, nomor telepon, sosial media, harga vendornya berapa, dan untuk cek adalah semisal di sini ada catering food good ya. Aku pilih yes, berarti tandanya aku ambil vendor yang ini. Dan ketika sudah dipilih yang yes, maka dia akan berpindah ke tabel approved vendor di sini. Jadi tandanya ini adalah vendor yang akan kalian ambil atau akan kalian gunakan di pernikahan. Seperti itu. Jadi sheet ini bisa untuk
sebagai halaman pembanding antar vendor gitu ya. Dan kalau kalian mau ambil, kalian cukup di bagian cek ini, pilih yes. Lalu sheet selanjutnya adalah sheet catering. Ini sheetnya sama seperti sheet vendor tadi, hanya saja ini untuk menentukan menu catering yang akan kalian gunakan di pernikahan. Contohnya tadi di sheet vendor, aku memilih cateringnya itu food good. Di sini aku yes. Lalu di sini aku mengisi menu-menu yang ditawarkan oleh food good. Contohnya ada lumpia udang sampai dimsum ayam dan mintai. Di sini kalian harus menulis semua menu yang dimiliki oleh food good gitu. Contohnya, lalu kalian sesuaikan menu planningnya termasuk apa. Misalnya lumpia udang itu termasuk pembuka, lalu harganya berapa dan kuantitinya ini bebas. Mau langsung disesuaikan dengan jumlah tamu undangan boleh, atau lebih sedikit juga boleh. Lalu ini totalnya juga udah otomatis. Nah, fungsi dari sheet ini yaitu untuk membandingkan juga dan sebagai halaman pembantu untuk menentukan menu yang akan kalian gunakan di pernikahan. Di sini aku menekan yes untuk lumpia udang, otomatis dia akan berpindah ke tabel menu approved menu. Jadi tabel approved menu ini adalah menu yang akan kalian gunakan di pernikahan kalian. Contohnya ya, di sini aku akan pilih yes untuk hidangan steak daging mushroom. Di sini aku klik yes, dia akan pindah ke bagian approved menu, stick dagingnya. Dan ini di bagian atas adalah total approved menu, artinya total menu yang akan kalian gunakan. Total harganya segini. Lalu sheet selanjutnya adalah sheet guest atau sheet tamu. Ini digunakan untuk mengisi daftar tamu undangan. Nomornya 1, 2, 3 seterusnya, lalu nama, alamat, nomor telepon. Terus ini adalah tag dari tamunya, termasuk keluarga, teman, teman spesial, atau sahabat atau rekan kerja. Ini disesuaikan dari sheet setup. Lalu ada guest of, ini adalah tamu dari siapa, contohnya mempelai pria atau mempelai wanita. Lalu di sini adalah fasilitas tamu, mungkin dari keluarga ya, tamunya butuh akomodasi gitu. Lalu catat akomodasinya harus bintang berapa, hotel bintang berapa, seperti itu. Lalu sheet selanjutnya adalah sheet honeymoon. Ini sheet tambahan yang aku bikin, sheet bonus ya, supaya untuk berfungsi untuk merencanakan perjalanan bulan madu. Di bagian sebelah kiri ini adalah yang harus kalian isi, yaitu mulai dari destinasi, budget dari honeymoon, lalu di sini adalah pengeluaran untuk honeymoon kategorinya apa aja. Misal kalian butuh penerbangan, ya tulis saja pesawat, dan plan ini adalah rencana anggaran yang akan kalian keluarkan untuk kategori tersebut. Lalu di sebelah kanan ini adalah tabel summary, digunakan untuk membandingkan antara rencana dan aktual yang dikeluarkan. Teman-teman hanya perlu mengisi di bagian sebelah kiri ini, yang ini, lalu mengisi sheet transaction. Ini sama seperti yang budget breakdown tadi. Untuk bagian tanggal, kalian bisa double klik, lalu pilih tanggalnya. Kalau misal kalian ngisinya itu pakai HP atau iPad atau tablet, kalian bisa mengikuti format bulan, garis miring tanggal, garis miring tahun. Lalu pilih deskripsinya apa, pilih expense-nya, kategorinya apa, lalu tulis nominalnya. Nanti akan otomatis muncul di bagian summary. Aku kembali lagi ke depan sheet summary. Di sini sudah terlihat ya, untuk venue aku sudah membayar 20 juta rupiah sesuai budget breakdown. Di sini adalah 20 juta rupiah. Lalu untuk MUA sudah bayar 5 juta rupiah, dapat diskon 10% dan ini adalah DP 50%. Maka di summary-nya dia otomatis akan bertambah. Total paid-nya atau yang sudah dibayar adalah 5 juta dan belum dibayar 2,5 juta. Jika kalian minat menggunakan template ini, aku nyediain link yang ada di deskripsi. Kalian bisa download dan kalian bisa pakai seterusnya. Kalian juga bisa share dengan pasangan kalian, jadi bisa merencanakan pernikahan bersama. Sampai bertemu di video selanjutnya ya teman-teman.